Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknologi pendidikan perspektif pengguna atau user. Nah, di sini ada 4 subbab. Yang pertama, yaitu desain teknologi pendidikan berbasis pengguna yang akan dijelaskan oleh Mbak Zahra. Yang kedua, perbedaan desain berbasis pengguna dengan desain berbasis peserta didik yang akan dijelaskan oleh Mbak Aprilia. Yang ketiga, model honeycomb untuk merancang pengalaman pengguna yang akan dijelaskan oleh Mbak Fadila, dan model ARCS untuk desain motivasi yang akan dijelaskan oleh Mbak Lisa, dan untuk proses dan prinsip dari desain berbasis pengguna akan dijelaskan oleh saya sendiri, Aisyah. Nah, berikut pemaparan hasil diskusi kami melalui PPT. Disimak baik-baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azahra Sesahria Putri, NIM 106, ingin menerangkan tentang desain teknologi yang berpusat pada pengguna, atau yang sering disebut dengan User Centered Design, dengan singkatan UCD. UCD adalah sebuah filosofi rancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari sebuah proses perencanaan sistem. ISO Human Centered Design Process mendefinisikan bahwa UCD merupakan penjelasan proses umum untuk memasukkan aktivitas yang berpusat pada manusia di seluruh perkembangan lingkaran kehidupan. Ada beberapa peraturan dalam user-centered design. Yang pertama, perspektif, yaitu pengguna selalu benar, dan jika terjadi masalah dalam penggunaan sistem, maka sistemlah yang bermasalah. Yang kedua, instalasi. Pengguna memiliki hak untuk menginstal atau menginstal perangkat lunak dan perangkat keras secara mudah tanpa ada akibat negatif. Yang ketiga, pemenuhan. Pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan sistem yang dapat bekerja sesuai yang dijanjikan. Yang keempat, instruksi. Pengguna mempunyai hak untuk dapat menggunakan instruksi secara mudah melalui buku petunjuk, bantuan secara online atau kontekstual untuk memahami dan menggunakan sistem agar mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien dan terhindar dari masalah. Yang kelima, kontrol. Pengguna memiliki hak untuk dapat mengontrol sistem secara mampu membuat sistem menanggapi dengan benar atas permintaan yang diberikan. Yang keenam, umpan balik. Pengguna mempunyai hak terhadap sistem untuk menyediakan informasi yang jelas, dapat dimengerti, dan akurat mengenai tugas yang dilakukan serta kemajuan yang dicapai. Yang ketujuh, keterkaitan. Pengguna mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang jelas tentang semua prasyarat yang dibutuhkan sistem untuk mendapat hasil terbaik. Yang kedelapan, scope, yaitu pengguna memiliki hak untuk mengetahui kemampuan sistem. Yang kesembilan, assistance, yaitu pengguna mempunyai hak untuk dapat berkomunikasi dengan penyedia teknologi dan menerima pemikiran serta tanggapan yang membantu jika diperlukan. Yang ke-10, usability, yaitu pengguna harus dapat menjadi penguasa teknologi perangkat lunak serta perangkat keras, dan produk dapat digunakan secara alami dan intuitif. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Mbak Zahra terkait desain berbasis pengguna dan juga beberapa peraturan dalam desain berbasis pengguna tersebut. Materi yang akan saya sampaikan ini masih ada hubungannya dengan materi Mbak Zahra, yaitu perbedaan desain berbasis pengguna, user, dan juga desain berbasis peserta didik. Yang pertama, desain berbasis pengguna. Desain ini adalah desain yang berfokus pada kegiatan pengguna, kebutuhan pengguna. Desain ini juga dirancang dengan adaptasi terhadap perilaku pengguna dalam menggunakan produk tersebut, sehingga produk yang dikembangkan tadi tidak memaksa pengguna untuk mengubah perilakunya ketika menggunakan produk desain yang telah dia ciptakan tadi, yang telah dibuat tadi. Dan dalam perencanaannya itu terdapat kegiatan yang mana itu harus dilakukan, perlu dilakukan, dan itu ada 4 tahapan.
Yang pertama, memahami dan menentukan konteks pengguna. Jadi produk desain yang dibuat tadi diharapkan dapat sesuai dan juga dapat memahami konteks penggunanya. Kemudian yang kedua, menentukan persyaratan pengguna dan organisasi. Yang ketiga, menghasilkan solusi desain. Yang keempat, mengevaluasi desain terhadap kebutuhan pengguna. Jadi setelah produk desain tadi dibuat, diharapkan ada evaluasi yang mungkin dapat memperbaiki produk desain tadi. Kemudian yang kedua, desain berbasis peserta didik. Desain ini adalah desain yang berproses untuk menciptakan hal-hal yang sangat mendasar pada karakter alami dan psikologis dari peserta didik tadi. Desain ini menekankan pentingnya mendukung pertumbuhan siswa dan juga kebutuhan motivasi mereka. Desain berbasis peserta didik ini dirancang dengan sifat dan juga fitur psikologis yang khas dari peserta didik. Jadi desain berbasis peserta didik ini adalah desain yang dirancang khusus untuk peserta didik dan sesuai dengan fitur psikologis dan juga sifat yang dimiliki oleh peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kita bisa lanjut kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang model honeycomb yang berbasis user experience. Nah, yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa arti dari user experience. User experience sendiri berfokus kepada pemahaman yang mendalam untuk pengguna, yang mana hal tersebut dibutuhkan oleh pengguna. Terus apa yang mereka nilai, keahlian dalam si pengguna, dan juga keterbatasan yang dimiliki oleh pengguna. Tidak hanya berfokus kepada fungsionalitas pada sistem, tetapi juga mempertimbangkan sasaran bisnis dan tujuan kelompok pengelolaannya. Tujuan pengembangan UX ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengguna yang berinteraksi, persepsi dalam setiap layanan terkait produk. Selanjutnya yaitu persyaratan utama dalam user experience adalah memenuhi kebutuhan pengguna, terus juga memiliki unsur kesederhanaan, keindahan, dan mencapai pengalaman pengguna yang bernilai tinggi, maka proses pembuatan dibutuhkan disiplin ilmu, pemasaran, desain grafis, dan juga desain antarmuka. Selanjutnya yaitu UV honeycomb. Menurut Marvel dan juga Weselko menyatakan bahwa UX honeycomb ini bukan merupakan metode, melainkan sebuah tools yang digunakan oleh developer atau stakeholder untuk memahami kebutuhan pengguna, menentukan prioritas kebutuhan, serta meningkatkan produk layanan. Nah, di sini adalah contoh dari honeycomb model of user experience ya teman-teman. Bisa dilihat kan? Nah, selanjutnya yaitu kriteria dari user experience honeycomb. Terdapat 6 kriteria yang menciptakan user experience ini menjadi baik. Sebuah produk atau jasa dapat disimpulkan telah memberikan pengalaman pengguna apabila memenuhi 7 aspek ini. Yang pertama yaitu useful, bermanfaat. Bermanfaat untuk jasa dan juga pengguna. Kedua yaitu desirable, menarik. Layanan dan tampilan dari honeycomb ini menarik. Selanjutnya yaitu accessible, mudah diakses khususnya bagi pengguna dan disabilitas. Selanjutnya yaitu credible, yang artinya dapat dipercaya. Selanjutnya findable, mudah ditemukan atau dicari. Dan yang terakhir yaitu usable atau mudah digunakan.
Dan selanjutnya yaitu valuable, dapat memberikan nilai lebih baik bagi organisasi yang bersangkutan maupun pengguna. Dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah nilai sudah baik atau sudah dirasakan oleh pengguna atau belum. Selanjutnya yaitu pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna merupakan persepsi dan respon dari pengguna terhadap pengguna suatu produk, sistem, dan juga layanan. Sedangkan menurut usability.gov, pengalaman pengguna merupakan pemahaman mendalam terkait kebutuhan pengguna, keinginan pengguna, kemampuan pengguna, dan juga serta keterbatasan pengguna. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Pinavita Sari. Di sini saya akan menyampaikan mengenai model ARCS. Nah, sebelum saya menjelaskan model ARCS, saya akan membaca kepanjangan dari ARCS ini. Yang pertama itu A itu attention, yang kedua itu R relevance, C itu confidence, dan S itu satisfaction. Baik, di sini saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari model ARCS. Nah, model ARCS ini yaitu model pembelajaran dengan adanya pengelolaan motivasi siswa dan hasil belajar siswa dengan pemecahan masalah. Dan dari model ARCS, atas dasar pengembangan model ARCS ini bertujuan yaitu dapat meningkatkan perhatian peserta didik selama pembelajaran, mengembangkan relevansi dengan kebutuhan peserta didik, membuat harapan positif untuk sukses, dan memiliki kepuasan dalam keberhasilan. 4 komponen dalam model pembelajaran ARCS. Nah, yang pertama yaitu ada A itu attention atau perhatian. Nah, perhatian ini adalah membangkitkan dan mempertahankan perhatian siswa pada saat pembelajaran. Yang kedua yaitu relevance atau relevansi. Nah, relevansi ini mengaitkan kebutuhan peserta didik dengan pembelajaran. Yang ketiga ada confidence atau kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini yaitu yakin kepada diri sendiri atau kepada peserta didik pada saat pembelajaran. Lalu yang keempat ada satisfaction, yaitu kepuasan. Nah, merasa puas ini yaitu menumbuhkan atau membangkitkan rasa puas peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dari model ARCS. Nah, di sini akan saya jelaskan langkahnya itu 8. Yang pertama yaitu mengingatkan kembali siswa pada konsep pelajaran yang telah dipelajari. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menyampaikan materi pelajaran. Yang keempat, menggunakan contoh yang konkret atau nyata. Dan yang kelima yaitu memberi bimbingan belajar. Yang keenam yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang ketujuh memberikan umpan. Dan yang kedelapan yaitu menyimpulkan materi yang telah disampaikan pada akhir pembelajaran. Kelebihan dari model ARCS. Nah, kelebihannya ini menurut Awoniyi itu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu memberikan petunjuk kepada siswa apa yang harus dilakukan siswa pada saat pelajaran. Nah, yang kedua yaitu cara penyajiannya materi ini tidak hanya dengan teori, namun juga dengan praktek. Yang ketiga yaitu motivasi yang diperkuat oleh rancangan bentuk pembelajaran ini berpusat pada siswa. Lalu yang keempat yaitu penerapan model ARCS itu meningkatkan cara mengulang kembali atau mengingat kembali siswa dalam mempelajari materi yang kemarin. Yang kelima yaitu penilaian menyeluruh terhadap kemampuan yang linguistik siswa.
agar strategi pembelajaran lebih efektif. Yang keenam, itu mengembangkan relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketujuh, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya mengenai kelemahan model ARCS. Nah, kelemahannya ini ada 4. Yang pertama, yaitu hasil efektif siswa sulit dinilai secara kuantitatif. Yang kedua, yaitu perkembangan yang berkesinambungan dalam ARCS ini sulit dijadikan untuk penilaian. Yang ketiga, yaitu kesulitan dalam mengatur waktu. Yang keempat, yaitu kesulitan dalam mengarahkan siswa untuk lebih fokus pada pembelajaran. Nah, sekian dari saya, selanjutnya disampaikan oleh Mbak Aisyah. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang prinsip-prinsip dalam user centered design. Yang pertama itu fokus pada pengguna. Perancang itu harus berhubungan langsung dengan pengguna akhir atau calon pengguna melalui wawancara dan workshop pada saat perancangan yang bertujuan untuk memahami kognisi, karakter, sikap pengguna dan juga karakter antropometrik. Dan prinsip yang kedua yaitu perancangan terintegrasi, yaitu perancangan yang harus mencakup antar wajah pengguna, sistem bantuan, dukungan teknis, dan juga prosedur untuk instalasi serta pengaturan konfigurasi. Yang ketiga, yaitu dari awal berlanjut pada pengujian pengguna, yang mana ini dalam perancangannya sistem itu berpusat pada pengguna melakukan observasi kelakuan pengguna dengan evaluasi feedback yang cermat, wawasan pemecahan terhadap masalah yang terjadi, dan juga motivasi untuk mengubah layanan. Yang keempat, perancangan interaktif, yaitu sistem yang dikembangkan harus didefinisikan, dirancang, dan dites berulang kali agar berdasarkan hasil tes. Dan untuk materi yang terakhir yaitu mengenai proses dalam desain user-centered design. Yang pertama adalah plan the human-centered design process. Itu adalah langkah pertama dengan mengadakan diskusi dengan pengguna-pengguna yang mengerjakan proyek untuk mendapatkan komitmen proses pembangunan yang berpusat pada pengguna. Proses yang kedua yaitu understand specifying the context of use, yaitu melakukan identifikasi karakter pengguna dan kelompok pengguna berdasarkan karakter dari definisi ISO, keterampilan, pendidikan, dan juga usia. Yang ketiga, specifying user requirements, yaitu penggalian informasi untuk mengumpulkan kebutuhan dari pengguna, kemudian dilakukan penataan informasi dari data yang telah dikumpulkan. Nah, dari data yang telah dikumpulkan tersebut akan digambarkan melalui beberapa bentuk berupa narasi, gambar, ataupun diagram. Yang keempat, prosedur produce design solution. Pada tahap ini, desain pertama itu diciptakan dengan menganalisa kebutuhan user, perancangan perangkat lunak berupa use case, diagram, serta activity diagram, perancangan database, dan juga perancangan interface. Proses yang terakhir yaitu evaluating the design, yaitu melakukan evaluasi pada desain yang bertujuan untuk menghasilkan umpan balik yang meningkatkan produk dan menentukan apakah desain sudah memenuhi kebutuhan pengguna yang telah ditentukan. Nah, demikian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah atau kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.